Kenapa tuh di Bandung nggak seramai Jakarta menurut lo waktu itu? Pertama sih memang orang-orangnya ya, ibaratnya dari sekota Jakarta itu yang suka tenis atau mau tenis Lebih banyak. itu banyak, hitungannya banyak ya. Kalau Bandung tuh masih lebih sedikit. Terus apa namanya? Ya orang-orang Bandung tuh secara ngabisin uang juga kayaknya nggak kayak orang Jakarta. No. Orang Jakarta terlalu hedon kan. Mereka masih mikir-mikir, dan sampai sekarang tuh kalau orang ngelihat apa namanya harganya MT Jakarta sama Bandung itu Beda banget. setengahnya. Dengar katanya di 2025 MT punya rencana besar gitu ya katanya. Nah, apa tuh? Iya. Ya, sambil tadi gue tarik lagi dari yang tadi ya, progresnya dari kita mulai akhirnya bikin tim untuk tanding tadi. Terus mulai ketagihan. Ketagihan turnamen nih. Mulai ketagihan, tapi kita mulai campur sama orang-orang yang sering mabar di kita. Oke. Kalau tadi kan kita milih teman-teman, ini akhirnya orang yang memang sering mabar di kita mulai pantau lah ya. Kita lihat terus kita ajakin gitu. Ayo kita bikin tim tanding gitu. Makanya lanjut tuh dari season 3 kita ikut ke season 4, season 5 kemarin, season 6 nanti. Season 5 kayak beberapa tim ya kalau saya. Iya. Beberapa tim. Walaupun habis semua. Selamat datang di Behind the Serves, where we uncover the stories of your local tennis figures and communities. Bareng gue Ray. Dan Aslam. Hari ini kita bareng siapa nih, Lam? Kita sudah kedatangan punggawa dari mulai tenis nih, Bapak Haris Kaini. Halo. Welcome, Riz, to Halo, thank you. Behind the Serve. Jadi invite ke sini, thank you. Iya. Apa kabar nih? Baik, lumayan baik. Tadi lumayan ya di jalanan ya. Aduh, lumayan hujan, macet. Tapi abis ini mau tanding kan ya? Tanding lagi. Iya. ILTL double ya lo ya? Iya. Oke, Oh, main double ya. mantap. Jadi ngobrol dulu sama kita, siapa tahu jadi makin semangat. Oh, wah, jadi Sekalian terbak. pemanasan. Nah. Pemanasan kita ngobrol-ngobrol yang seru-seru dulu lah ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kemana-mana nih gitu kan, mulai tenis tadi sebelum mulai kita udah sempat ngobrol dikit. Ada rencana-rencana besar nih di tahun 2025 katanya. Tapi sebelum sampai situ kita coba backgroundnya dulu lah ya, uncover dulu Haris nih. Siapa gitu loh awalnya mulai main tenis nih gimana, terus sampai akhirnya mulai tenis gitu. Gimana nih? Dari guanya dulu ya. Dari lu Boleh dulu. ceritain dari elunya dulu, Is. Jadi kalau gue sih sebenarnya mulai tenis itu, gue sendiri ya mulai tenis dari 2002, sekitar 2002. 2002. Sekitar SD lah kelas 4 itu ya memang bokap itu main tenis, nyokap juga, cuma bokap yang lebih serius. Terus akhirnya gue mulai diarahin ke tenis, tapi sebenarnya nyokap, jadi yang lebih sering main tuh bokap. Nyokap gue bilang ini anaknya harus Dari keluarga lah ya, udah di-push lah ya. ini anaknya ajarin main tenis nih, cari pelatih gitu. Jadi gue mulai dari situ, awalnya privat-privat aja, namanya masih kecil kan, masih main-main. Terus mulai gue ketemu pelatih yang agak oke lah. Terus sampai ketemu sama Om Gunawan. Oke. Oh, Jita. Gunawan. Sama Oh, Jita. Jita. Om Jita itu sekitar 2006 lah ya, SMP. Oh, SMP. Jadi ya sebenarnya agak-agak telat. Terus habis itu nggak gue lanjutin karena sekolah, lebih milih sekolah lah ibarat. I see. Berarti lu seangkatan berarti sama Revo gitu-gitu di Jita? Sempat ketemu tapi dia di atas lah ya. Leslie yang agak dekat, masih satu ini. Oh, masih seletingan lah ya. Tapi dia sering, maksudnya dia di level lapangan situ, Leslie, terus ada gue juga. Dia lagi. 4L. Lo lagi. Iya. Nyokap main tenis juga tapi. Nyokap main. Oh, nyokap main. Tapi ya pas begitu gue mulai udah nggak terlalu sering lah. Bokap yang masih sering main waktu itu. Udah, terus ya biasalah anak SMA disuruh UN gitu-gitu. Jadi berhenti, masuklah di kuliah. Di situ udah mulai ada unit-unit tenis kan. Ya ketemu di situ, gue kebetulan di UI kan. Oh, di UI. Di UI, di teknik. Nah kebetulan teknik ini juga orang-orang tenisnya agak lumayan lah.
Dan memang ada unit tenis yang se-UI-nya itu udah lumayan rame waktu itu. Di Poltek itu ya? Ya, lapangan dulu di Poltek. Lu juga UI juga kan ya? Iya, Kalau- tapi dulu gue belum main tenis gue sayang. Jadi nggak ikutan. Iya banyak juga Dan, tuh gue. dan soalnya katanya kan ada tuh kelas olahraga kan yang 1 SKS tuh. Katanya tenis tuh susah dapet A-nya, jadi gue males. Gue nggak ikutan. Nah itu beda. Walaupun gue ini tenis aja, gue kelas olahraga nggak ngambil tenis. Ngambilnya bola. Sekali datang dapet A. Iya gitu katanya, susah dulu. Jadi ya udah gue ngambil yang lain. Iya. Dan temen-temen gue juga rata-rata yang gue kenal anak UI mostly tuh bagus-bagus loh tenisnya. Mostly. Mostly. Tapi ada yang enggak. Gue enggak. Suka merendah. Lanjut. Iya, jadi di situ terus di teknik itu juga lumayan sih, ada beberapa orang, tapi belum waktu gue masuk belum terlalu organized lah. Jadi akhirnya ketemu senior bilang, lu urus lah, bikin gini. Kalau yang SUI-nya udah ada tuh pengurusnya, ada ketuanya. Kalau yang tekniknya doang tuh belum ada. Akhirnya disuruh tuh, akhirnya jadi gue sempat mulai ngurus organisasi tenis tuh mulai di kuliah. Jadi pas kuliah lu mulai belajar kayak bikin organisasi Akhirnya pertenisan. di teknik gue waktu itu sempat jadi kayak ketuanya. Oke. Terus Oh di fakultas tekniknya. fakultas teknik, UKF lah berarti. unit fakultas lah Iya, ya. oke. Oh. Terus habis dari situ akhirnya sempat jadi wakil ketua unit UI. Oke. UI, terus sempat jadi ketua juga setelah jadi wakil, setahun berikutnya jadi ketua. Oke. Situlah, dan di situ lumayan luas, ketemu banyak orang yang kayak sekarang masih ketemu tuh ya, Fani, terus Fani Pasla. ya Anto, terus Ciko juga dari teknik tuh. Ciko yang main di lockdown ya kalau nggak salah. Ciko lockdown, terus ya sama si Jetro memang junior kan. I see. Udah, terus ya sampai udah deket-deket mau skripsi udah mulai tenis nggak bisa dipegang lah. udah skripsinya udah harus diurus nih. Akhirnya gue udah nggak tenis lagi. Terus tahun 2014an itu kan belum kayak sekarang ya. Maksudnya lapangan adalah beberapa, tapi untuk kita nge-reach lapangan itu dulu masih susah. Yeah. Sekarang kan kita tinggal buka aplikasi, tinggal lihat apa bisa. Yeah, Terus betul. teman-teman juga dulunya untuk kita main yuk, cuma dapat 1, 2, pokoknya ngumpul itu masih agak susah lah. Sekarang kan mau nggak ada teman, kita buka itu pasti ntar adalah 4 orang, 6 orang gitu kan. Dulu masih susah, jadi karena selesai dari kuliah itu mulai kerja juga, gue waktu itu sempat ngerasain mau tenis tapi susah nyari lapangan sama nyari teman. Nyari temennya ya. Orang-orang lain mungkin ada yang masih bisa ya, cuma gue waktu itu nggak tahu kenapa nggak jodoh aja, nggak dapat nggak ininya. Sampai akhirnya udah gue nggak tenis tuh 8 tahun. Itu nggak masuk lapangan tenis sama sekali. Dari 2014 tuh. 14 sampai. Oh berarti sampai COVID baru. Sampai COVID. Oke. Banyak ya ceritanya serupa ya. Iya enggak. Ini semua nih atlet-atlet pandemi. Mostly atlet-atlet pandemi. Iya, makanya gue kaget banget begitu pas udah 2000 setelah COVID itu lah. Gue lihat orang-orang udah mulai banyak yang tenis lagi ya gitu. Ya naik lagi, jadi nge-hype, FOMO. Terus banyak atlet-atlet yang walaupun baru setahun 2 tahun tapi progresnya juga Lebih cepat ya. tinggi gitu. Sampai akhirnya gue ada info kalau alumni teknik tuh mau ada turnamen tenis lah. Akhirnya di situ kontak-kontakan lagi, kita latihan bareng yuk. Terus di situ ada salah satu alumni yang suaminya tuh kantornya dapat lapangan di Kemhan. Itu pertama kali Kemhan dipakai sama orang luar lah. I see. Baru pertama kali dibuka tuh, sebelum orang-orang, sekarang kan ramai banget tuh ya. Jadi dulu perlu ada ordal ya untuk bisa. Iya, dulu masih isinya yang pakai kalau nggak orang dalam, sama si senior ini memang si suaminya kantornya di depan. I see. Depan Kemhan di depan, terus dia udah pakai aja gitu. Ini cikal bakal mulai tenis nih Cikal di bakal sini. mulai. Lahirnya di situ tuh. Origin story-nya begitu. Oh. Lagi latihan itu, terus ketemu lagi sama Jetro kan. Ya intinya kita main bareng, tanding, terus kita ngobrol-ngobrol itu. Sekarang banyak orang-orang yang ibaratnya dia baru nih di tenis tapi pergerakannya ya cepet, terus langsung gede, terus gitu-gitu ya. Oh komunitasnya. Komunitas, terus termasuk provider yang bikin
aktivitas tenis itu loh, yang for business, Iya. Ya. ya kan. Terus masa kita ketinggalan? Oh, tenisku ya kalau nggak salah. Iya, itu Oke, yang kita iya. bahas tuh si Tenis tenis Kuy. Kuy ini. Gak apa-apa sebut nama aja. Nggak apa-apa. Nanti mungkin berikutnya kita undang orang. Iya. Dan kebetulan waktu itu kita tahu story-nya dia. Gimana dia tadinya kerjanya apa, terus dia belok sampai income-nya lah kira-kira dari tenis tuh sampai kayak gimana, terus kayak Terus terinspirasi. iya. Oke. Wow. Kita udah tenis dari dulu, terus masa kita ketinggalan? Ada peluang nih. Gitu. Oke. Terus akhirnya ngomong-ngomong terus, tapi pokoknya yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Kalau nggak mulai gimana? Pokoknya itu gue intens ngobrol sama si Jetro itulah di akhir 2022. Ayo kita harus mulai. Nanti kalau nggak, udah akhirnya mulai di start bener-bener itu Januari 2023. Januari 2023. Tiba-tiba kita ya bikin aja logonya dulu, namanya dulu, Instagram, terus bikin sesi mabar dan latihan. Untuk awal-awal sambil kita nyari orang, lu ngelatih, gue ngelatih lah gitu. Gitu, dan akhirnya kita mulai tuh di situ. Cuma kebetulan di Januari itu gue pindah kerja ke Bandung. Oh. Pas banget mulai akhirnya pindah ke Bandung, terus gimana nih gitu. Apa namanya? Jadi kepisah lu sama Jetro. Iya, Terpisah. pas banget. Terpisah. LDR dulu nih. Pas banget mau mulai harus misah kan. Aduh, Baru mau mulai udah terpisah. akhirnya gimana? Ya udahlah, di Bandung gue juga coba bikin gitu. Jadi akhirnya dulu mulai tenis ini mulai langsung 2 kota. Jakarta ada Bandung, Jakarta yang megang Jetro, Bandung gue megang lah gitu. Dengan segala perbedaannya lah, tapi akhirnya kita mulai jalan di 2023 itu, dan memang tetap lebih ramenya Jakarta sih. Gitu. Itulah akhirnya mulai terbentuk mulai tenis. Kenapa tuh di Bandung nggak seramai Jakarta menurut lo waktu itu? Pertama sih memang orang-orangnya ya, ibaratnya dari sekota Jakarta itu yang suka tenis atau mau tenis Lebih banyak. itu banyak, hitungannya banyak ya. Kalau Bandung tuh masih lebih sedikit. Terus apa namanya? Ya orang-orang Bandung tuh secara ngabisin uang juga kayaknya nggak kayak orang Jakarta. No. Orang Jakarta terlalu hedon kan. Mereka masih mikir-mikir, dan sampai sekarang tuh kalau orang ngelihat apa namanya harganya MT Jakarta sama Bandung itu Beda banget. setengahnya. I see. Orang Emang- Jakarta aja buang duit ke Bandung juga ya. Jadi orang-orang Jakarta yang biasa ikut di Jakarta pas bilang, ih murah banget ini di Bandung gitu. Oh, ke Bandungnya dulu dia naik bus. Mahal di situ. Tuh. Boleh ceritain nggak awal mulanya nih kan apa namanya pas pertama dibuka gitu kan masih baru nih, belum terlalu ada nama gitu kan. Gimana awalnya buat mulai attract orang buat join, buat mulai attract pelatih mungkin ya yang mungkin bisa ikutan juga pas coaching, atau mulainya dari mabar-mabar dulu. Kayak gimana tuh awalnya sampai akhirnya bisa lebih rame gitu. Pokoknya tadi kan sebenarnya nama mulainya itu karena kita harus mulai dulu. Yang penting mulai dulu lah. Terus habis itu kenapa lagi nih pakai kata mulai itu? Karena untuk orang yang dari nol terus dia mau mulai. Ya. Jadi kita targetnya tuh orang yang dari nol mau mulai. Beginner lah ya, bener-bener beginner. Sama orang-orang yang sebenarnya udah lama tenis tapi baru mau mulai lagi. Oke. Jadi 2 itu. Jadi memang kita pakai kata-kata mulai itu karena itu. Terus jadi akhirnya waktu itu kita strateginya awalnya ya biasa, karena udah mulai zaman online gini kan, media sosial lah. Mulai itu kita di Instagram kita sering naikin. Kita ngajak teman-teman sama kenalan kita mulai buka gitu. Terus akhirnya dari situ ya itu juga pendaftaran sistemnya masih manual waktu itu ya. Dari orang cerita ke orang satu-satu akhirnya mulai rame. Tapi memang awalnya sebagian tuh dari teman kita juga, dari saudara atau apa, yang dari nol sama yang dia udah pernah tenis tapi udah lama nggak tenis gitu. Kita ajak-ajakin lagi gitu. Terus pelan-pelan mulai ada orang-orang baru juga. Terus dari Instagram tuh juga banyak yang masuk. Yang di Bandung sekarang masih jalan? Bandung sekarang masih jalan, cuma ya tadi selain gaya Bandung sama Jakarta tuh beda,
tetap beda ya, karena di Jakarta ini ada ibaratnya ada orang yang langsung ada kita langsung. Oh, karena sekarang lu udah di Jakarta lagi. Karena gue sekarang balik ke Jakarta. Itu matters lah ya. Ya lah. Akhirnya Bandung jalan tapi nggak, tetap ketinggalan lah sama Jakarta. I see. Sekarang kan yang apa namanya komunitas-komunitas atau klub-klub seperti Muay Tenis ya yang bikin coaching, bikin mabar itu kan adalah beberapa lah ya, banyak dan banget. Beberapa juga udah pernah kita invite ke sini gitu. Kalau lu ngelihatnya kayak gimana nih apa namanya konstelasinya lah ya, kayak si Muay Tenis ini lebih mengattract crowd yang seperti apa, atau ada ya sebenarnya bebas aja yang lagi kebetulan lagi kosong aja, orang bisa join yang mana aja gitu. Atau misalnya lo ada treatment berbeda nggak treatment? Ada misalnya ya ada apa namanya market tersendiri atau ada ke ini tersendiri yang lo ini ya. Atau ada formula lain dari komunitas yang ada sekarang. Iya, jadi walaupun tadi gua awalnya sama Jetro awalnya pengennya tuh bisnis gitu ya. Tapi memang kita dari awal nggak kapitalis banget gitu loh. Jadi kita ngambil margin juga tuh kecil. Oke. Dari awal kita udahlah yang penting orang rame join dulu. Iya. Dia mau nyobain dulu dia ini, kita nggak usah terlalu besar ya anggap aja kan kayak sampingan kan. Jadi salah satu dari awal itu kita bukan main ya, tapi lebih ke harganya itu kita nggak ngambil yang terlalu besar. Bandingin kita ngeliat ini ada anak-anak, ibaratnya anak-anak baru bikin, wah harganya tuh benar-benar. Tapi ada yang daftar dan full lagi kadang-kadang. Orang-orang ini juga ya. Ya. Ya gitu. Jadi salah satunya sih kalau dibandingin kita main di price kita lebih kompetitif. Gitu. Terus memang kalau setelah dilihat lagi tuh tenis utamanya itu di lokasi dan jadwal. Right. Ya, betul. Mau segimanapun juga kalau kita bagus tapi kita ada di Banten atau kita ada di tengah Jakarta ya pasti akan beda. Betul. Orang akan lebih milih ya tadi karena kan pasar kita terutama sekarang itu paling banyak orang-orang yang pulang kerja. Itu paling banyak ya. Jadi mereka akan nyari yang kelewatan dari dia pulang kerja. Right. Dan di si Kemhan itu di Kuningan ya? Iya, di Cawang. Oh, di Cawang. Oke, Kemhan Cawang. Yang Cawang ini memang lumayan orang-orang jadi pulang kerja akhirnya dia berhenti situ dulu main tenis dulu. Right. Ya, karena kalau di Jakarta sih trafficnya tinggi ya kalau untuk ini ya, untuk orang main atau coachingan tenis ya. Kalau yang kayak gue gini Cibubur. Jadi gitu, dia memang satu tadi price, terus lokasi, sama memang kita sih bikinnya sebenarnya se-open mungkin. Jadi kita nggak bikin apa namanya terlalu eksklusif, orang mau nyoba mau apa kita open gitu. Paling ya itu pendekatannya kita sih yang dari yang lain itulah. Tapi ada kalau lu bilang tadi open semua, nggak ada filterisasi, maksudnya ini coachingan lu beginner atau intermediate atau advance? Itu juga memang kita dari experience kan belajar. Si yang tadi tuh awal tuh ya, boleh disebut lagi kan? boleh. Boleh. Si tenis kui tadi itu kan dia duluan tuh dan udah masif ya. Nah itu kita ngambil feedback orang-orang yang ikut itu. Oke. Ya selain satu dia harganya udah tinggi. Terus banyak orang yang cerita mabar ke situ terlalu campur. Iya, jadi dalam satu match itu, dalam satu permainan tuh levelnya bisa beda banget. Ada yang tinggi, dia menilai dirinya rendah, ada yang rendah nilainya tinggi. Jadinya nggak ini ya, itulah kurang PR besar. Di LTL juga sama tuh ada masalah. Biasanya yang tinggi menilai diri rendah. Itu PR terbesar bagi sorry. Tergelitik gue juga. Gitu, jadi salah satunya gitu karena banyak yang dia udah pengen main tapi akhirnya barengan sama orang yang masih baru. Ya kita nggak enak dan dia nggak enak kan pasti gitu kalau main. Akhirnya banyak yang komplain gitu, berarti kita sebisa mungkin ngefilter itu. Jadi sesi mabar dan coaching kita pisahin dan
dari awal kita sebisa mungkin kita lihat dia kayak gimana. Di-assess dulu lah. Kita cari tahu ini dengan sebisa kita supaya bisa pas lah gitu. Dan itu lumayan works lah. Lumayan works. Ya tetap ada masalah juga tapi ya lumayan works. Right. Terus si MT sendiri dari awalnya apa namanya? Tadi yang open mabar, terus bikin coachingan. Itu ada ikut-ikut turnamen atau apa gitu pas di awal-awal itu membawa nama MT-nya? Nah itu kan awalnya kita tadi mabar mau coaching Jakarta sama Bandung. Terus pas lagi itu kita ngelihat mulai ada info-info tentang turnamen komunitas, termasuk Clash of Squad juga itu udah jalan di 2023 itu udah masuk mau season 3. Iya. Ya season 3. Udah mau season 3. Terus itu kita diskusi lah, kita perlu naikin brand awareness-nya MT. Right. Kita perlu muncul lah di mana-mana. Kalau kita cuma kita dibalik ke strategi tadi juga, gimana caranya orang-orang tahu mulai tenis nih, gitu, MT gitu. Ya udah kita bikin tim. Jadi awalnya memang kita bukan orang-orang yang mabar itu kita pilih. Awalnya memang kita khusus kita cari teman-teman kita ajakin, terus kita bawa nama mulai tenis lah. Kita ikut, jadi memang turnamen pertama kita itu di Clash of Squad. I see. Kayak kontingen PON berarti ya, dia ngambil. Tapi itu pure yang akhirnya squad pertama kita tuh dari teman-teman UI semua. Alright. Teman-teman UI. Oh berarti MT tuh mulai secara komunitas ikut turnamen tuh di Clash of Squad season 3. Season 3. Oh. Itu pertama kali turnamen kita. Sebelumnya berarti nggak ada tuh. Sebelumnya belum ada. Karena itu juga baru mulai ada MT kan berarti 2003 itu baru mulai berarti. Terus kita mulai ngumpulin dan abis itu kita ajak mereka ke sesi mabar kita lah gitu. Right. Oh yang Latihan dari situ mabar. Terus akhirnya kita mulai merasakan pertenis turnamen di Jakarta. Kalau nggak salah itu semifinalis ya? Semifinal ya. Semifinal ya. Telmas ya? Ketemu Green Slam ya? Green Slam. Right, benar. Iya, gue ingat. Kita ngerasain semua apa namanya? Ya enaknya dan nggak enaknya, kendala-kendala, dan ngerasain, ternyata tenis komunitas-komunitas lain tuh kayak gini gitu. Right. Itu baru mulai ngeliat di season 3 itu. Saling belajar lah ya. Di sini ada gimana, di sini ada gimana. Nah, kan gue dengar nih, dengar katanya di 2025 MT punya rencana besar gitu ya katanya. Nah, apa tuh? Iya. Ya sambil tadi gue tarik lagi dari yang tadi ya, progresnya dari kita mulai akhirnya bikin tim untuk tanding tadi. Terus mulai ketagihan. Ketagihan turnamen nih. Mulai ketagihan tapi kita mulai campur sama orang-orang yang sering mabar di kita. Oke. Kalau tadi kan kita milih teman-teman, ini akhirnya orang yang memang sering mabar di kita mulai pantau lah ya. Kita lihat terus kita ajakin gitu. Ayo kita bikin tim tanding gitu. Makanya lanjut tuh dari season 3 kita ikut ke season 4, season 5 kemarin, season 6 nanti. Season 5 kayak beberapa tim ya kalau saya. Iya. Beberapa tim. Walaupun habis semua. Season 5 final, season 4 final kan? Season 4 final. Naik season 5 ya gitulah. Pokoknya dia kita ketagihan tapi kita mulai ngerangkul. Maksudnya dari teman-teman yang mabar kita pilih, kita ajak. Akhirnya di situ tadi mulai grow-nya itu dari awalnya kita bikin mabar, bikin coaching, kita bikin tim untuk tanding. Kita mulai mengarah ke mewadahi. Itulah kenapa orang suka ada yang bingung tuh, ada yang bilang mulai tenis, ada MT, sekarang ada MT Club. Oh itu beda ya? Sebenarnya semua sama, makanya tadi bilang sebutnya mulai tenis aja lah gitu, atau MT juga boleh. Tapi memang di dalam ini kita kemarin bikin namanya MT Club. Terus nanti ke 2025 nambah lagi nih gitu. MT Club ini kita benar-benar pengen jadi wadah apa namanya ya, bersosialisasi bareng-bareng. Ya tadi pemain yang tadi ajak tanding itu
nggak sekali tanding terus dia lepas. Oke. Tapi kita ya jadi pertemanan lah. Kita bersosialisasi, kita sering ngabisin waktu bareng, main, tanding, latihan, kita sharing atau apa, dan mulai kalau sebelumnya itu sebenarnya yang megang tuh bener-bener kayak gua sama Jetro. Sama kita adalah admin tapi lebih ke profesional gitu. Nah ya mulai di 2024 kemarin di awal kita mutusin untuk bikin MT Club dengan struktur kepengurusan. Oh, jadi MT Club tuh ada struktural kepengurusannya gitu. Iya, gitu. Jadi kalau ibaratnya yang tadi untuk bisnis secara utama itu si mulai tenis, kita bikin MT Club ini untuk ya kenapa nggak dikasih nama klub? Karena tujuannya tadi pengurus lah itu ya. ada pengurusnya dan akan mewadahi, ada ya ibaratnya ada uang kas, nanti ada jalan, ada jalan bareng, makan dan lain-lain. Ya kepengurusan untuk internal dan eksternal lah ya. Itu kita benar-benar biar fokus itu kita bikin di MT Club ini. Itu ada presidennya dan pengurus-pengurusnya lah. Profesional ya. Profesional ya. Dibuatnya. Profesional, tapi ya jatuhnya mirip tadi kayak organisasi di kampus gitu lah. Pokoknya ada ketua bendahara dan lain-lain. Oke. Itu terus akhirnya itu grow dan feedbacknya lumayan oke sih. Itu akan kita lanjutkan dan nanti akan ada presiden baru lah untuk si MT Club ini di 2025 ini. Terus dari situ sebenarnya gua sama Jetro di awal juga pernah ngomong arahnya itu kita pengen bikin kayak sekolah. Oh, oke. Sekolah tenis. Sekolah tenis gitulah. Ya mengarah ke arah situlah. Terus itu dari awal, cuma ya nantilah kita lihat kapan kita mungkin bisa kekumpul uang, mungkin ada peluangnya, kesempatan, terus mungkin kita bisa bikin lapangan someday atau apa nanti itulah. Amin. Tapi kita punya Amin dulu. Amin. punya impian itu, tapi ya udahlah sambil jalan. Akhirnya di berapa ya, sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, itu ada info kalau ada lapangan yang available untuk kita pakai hampir setiap hari. Di saat itu juga kita udah mulai ngumpulin tim pelatih. Oh. Yang tadinya kita pelatih cuma beberapa, itu kita mulai kan memperluas ini pelatih kita. Hire pelatih banyak ya. Ya kenal lah, terus kita coba latihan sama dia, oke, gini-gini sampai ada udah oke. Terus akhirnya kita mutusin untuk bikin namanya MT Academy. Right, MT Academy. Academy. Kita break dulu. Nanti kita after the break akan bahas lebih dalam soal MT Academy ini. Tadi sebelum break kita baru mulai ngomong soal MT Academy. Tapi belum terlalu dalam nih. Apa itu MT Academy? Apa itu? Oke, MT Academy. Jadi ya namanya aja akademi ya. Jadi kita mau bikin akademi tenis. Itu berarti akan ada kurikulum, program untuk latihan tenis, mulai dari 0 sampai nanti lanjut lah gitu. Jadi itulah MT Academy ini. Jadi kita kan sebelumnya udah ada sesi coaching, tapi kan itu masih apa namanya? Belum terstruktur, belum ada goalsnya, belum ada program lah ya. jelas itu kan ya. Orang ikut besok beda lagi atau gimana kan. Kita pengen bikin ini yang benar-benar terprogram dari awal, kita nyusun kurikulumnya gitu. Di minimal kita ada slogannya. MT Academy ini kita pilih slogan namanya fast track to mastering your tennis. Luar biasa. Jadi kita main bikin apa ya, bedanya kita sama latihan biasa apa gitu. Kita milih terus akhirnya dapat kata-kata itu. Jadi kita pengen bikin program minimal 3 bulan. Itu yang dari 0 sampai akhirnya dia bisa main. Oke. Oh, intensif lah ya. Atau yang tadinya dia bisa main, dia akan improve jauh selama 3 bulan ini. Selama dia juga komit. Ya. Dia daftar, tapi ya kalau nggak pernah datang nggak bisa ngaku-ngaku udah pernah ikut lah ya. Tapi kalau dia komit, kita menargetkan dia akan improve-nya jauh. Jadi gitu di MT Academy ini adalah latihan yang untuk orang-orang nih, kita bikinnya ada 2, ada adult sama kids. Kids itu dari 4 ada 2 kategori juga, 4 sampai 7 tahun sama 8 sampai 12 tahun. Itu kita buka dari yang anak-anak belum bisa main sama sekali. Terus kalau kids tetap beda ya, kita bikinnya supaya mereka enjoy dulu. Enjoy the tennis, mereka senang main gitu-gitu.
Nanti kalau di situ merekanya ada yang mau serius dan kita juga misalnya ngeliat dia ada bakat, mungkin akan terus kita arahin untuk mungkin bisa jadi atlet. Gitu. Itu untuk yang kids. Terus yang adults ini karena kita ngeliat tadi ya dari awal tadi banyak orang-orang yang baru mulai tenis di umur nanggung. Ya. Di umur kerja, di umur apa? Ya dari COVID atau apa tadi lah. Ya, itu mereka tapi semangatnya tinggi. Ya. Mereka pengen banget tenis, terus mereka sering latihan, cuma kadang-kadang karena nggak terprogram mereka dibilang kurang mateng ya. Oh, atlet-atlet karbitan lah ya. Ya kita ini lah. Gue merasa tertolong tadi. Bisa main tapi kayak agak kurang sedikit, kurang dipoles lah gitu. Nah, walaupun mereka sering latihan atau sering mabar, tapi kalau nggak latihan secara khusus itu akan ada hal hilang. Kalau coach kita sih bilangnya harusnya dari form pukulan pun akan kelihatan beda. Right. Siapa yang ikut akademi atau sekolah sama yang enggak, dan itu yang akan kita usahain untuk orang yang ikut sini akan kelihatan beda. Mana yang ikut akademi sama yang belajar dari YouTube. Berarti bodul-bodulnya akan berbeda dari yang pertama kali lu MT bikin coachingan berarti ya? Beda, akan beda. Coachnya juga yang ITF certified. Oke. Terus ya tadi udah ada programnya dan itu akan mulai benar-benar mulai launchingnya tuh di 2025 Januari. Oh, oke. Itu di mana nantinya untuk MT Academy ini base-nya di mana tuh? MT Academy ini pusatnya nanti base camp-nya akan di lapangan tenis Patra Kuningan. Patra Kuningan. Oh, Patra Kuningan. Duku Patra. Sama ada satu lapangan lagi nanti di dekat Ambassador. Oh, ada. Belum tahu ada lapangan di situ. Ada lapangan baru ya? Ada lapangan baru kan. Lapangan baru. Gimana caranya atau gimana awalnya? Oke, kan lu udah tahu nih tujuannya nih. Oke, ini buat anak-anak atau ya buat mulai main tenis sama buat orang dewasa pun gitu ya yang masih dari nol pengen bisa. Nah itu menstrukturkan kurikulumnya atau programnya tuh gimana tuh awalnya? Apakah lu udah tahu emang harusnya begini ataukah how do you start an academy lah ini? Ya, it start with talking. Nanya-nanya. Intinya sharing-sharing lah. Ya, start dari gua sama Jetro, kita ngobrol, kita cari tahu sampai kita bikin rapat dengan tim dan tim pelatih. Tim pelatih, oke. Dan itu memang nggak bisa sekali. Itu kita sampai berkali-kali ketemu menyamakan persepsi, terus habis itu ya saling tukar lah sharing. Karena banyak pelatih-pelatih ini kan sebenarnya mereka lebih ke praktisi. Mereka langsung ke lapangan mau ngapain tuh mereka bisa, tapi kadang-kadang mereka untuk menuliskan itu tuh agak susah. Dan itu kita ngerasain itu salah satu yang pas kita ngobrol tuh untuk mereka apa yang mereka rencanakan untuk jadi tulisan tuh agak susah. Yeah. Sedangkan orang-orang kan banyak yang pengen tahu ininya apa sih gitu. Mereka pengen tahu inti-intinya kan. Dan jadi dalam penyusunan itu mempertemukan tadi praktisi ini sama teori, terus untuk jadi modul itu memang takes time dan lumayan seru lah. Gitu ya, tapi akhirnya itu intinya kita riset, kita cari tahu, kita ngeliat referensi dari ya internasional, lokal juga. Kita ngeliat mana yang oke, mana yang bagus, terus kita bandingin, kita diskusin sama si coach ini. Mereka kan juga walaupun belum pernah bikin akademi khusus, tapi mereka pernah join di akademi lain, klub-klub lain, akademi lain, dan mereka sharing, mereka biasa anak-anak itu behaviornya bagaimana, terus kalau adults itu gimana, dalam sekian waktu itu biasanya gimana. Jadi kenapa ketemu angka 3 bulan itu juga hasil dari diskusi itu. Oh benar, jadi semuanya udah dipikirin lah ya. Udah kita persiapan gitu. Nah ngomong-ngomong persiapan itu udah ada apa kalau mau di launchingnya kapan tuh? Untuk si MT Academy itu. Jadi untuk di media sosial udah mulai kita up dari beberapa hari yang lalu. Itu kita mulai up, kita mulai kasih teaser-teaser, mancing-mancing orang.
Terus kita akan ada soft launching, kita akan bikin free trial itu di hari Rabu 27 November. Oh, tanggal 27 November. Habis nyoblos lah ya. Habis nyoblos, pas Habis pilkada. nyoblos langsung. Oh ya, pilkada ya. Iya. itu di tadi yang di apa Patra. Iya, di lapangan Duku Patra. Itu kita akan bikin untuk dari anak-anak tadi sampai adults di sore sampai malam. Kalau mau join gimana? Kalau Nah, mau ya, join, mau join tuh. Baru gue mau nanya tuh. kalau mau join bisa join via link di Instagram Oke. atau buka di aplikasi Kui atau cari kontaknya Mulai Tenis itu bisa. Ya. Itu udah mulai bisa registrasi, mulai daftar dan ada yang udah mulai full juga. Yes. Oh, udah mulai full juga? Kelas-kelasnya udah full bahkan. Ada yang udah mulai Wah. full. Oh, itu dari jam berapa sampai jam berapa nanti di tanggal 27 tuh? Itu 27 itu untuk anak-anak itu jam 4 sampai jam 6. Oke. Terus yang dewasanya itu jam 6 sampai 8. Itu Kemarin dong Lam, kan ini pas rilisnya udah lewat nih kayaknya. Oh iya ya. Oh iya. Sorry. By the way nanti mungkin kita taruh juga di description di YouTube sama Boleh, di Spotify ya link kalau mau daftar ke Mulai Tenis Iya. Academy. Sama mungkin kalau mau kontak di app.ltlsports.com/mulai-tenis ya. Iya. Harusnya bisa kontak juga langsung. Iya. Oh, by the way itu di ILTL udah ada klubnya juga. Oh, udah ada iya, di fitur jadi klubnya? langsung cari aja good, klub good. Mulai Tenis di Mulai LTL. Tenis. Oke. Ada lagi Lam? Itu berarti yang hari tanggal 27 itu anak-anak dulu. Anak-anak dulu itu 2 jam, kita bagi 2 sesi tadi, umur 4 sampai 7, habis itu 8 sampai 12. Oke. Lalu selanjutnya yang Selanjutnya yang adult. Yang adult. Itu kita pakai 2 lapangan untuk beginner sama intermediate. oke. Itu ya kita free charge, jadi semua kita sediain ya, pelatih, ballboy, lapangan, equipment, event yang nggak ada raket juga udah kita siapin. Itu mereka akan ngerasain dalam waktu 2 jam itu perbedaan coaching biasa sama coaching akademi. Oh. Nah, nanti setelah ntar running nih si MT Academy itu, ya nanti orang akan datang, mereka latihan, anak-anak juga latihan. What next? Setelah orang-orang itu latihan gitu, maksudnya ada nanti dari MT ngarahin untuk apa nih, kayak anak kecilnya jadi junior kah? Yang si atlet-atlet Bibit-bibit lah ya. bibit-bibit gitu kan, ini apa, menurut gua kan ini kan dari komunitas ya. Jadi yang si junior ntar diarahin jadi atlet, nah yang si adult ini mau apa next? Iya tadi kalau yang kids tadi kan kita fokus utamanya sebenarnya mereka tahu tenis dan enjoy. Cuma memang kalau mereka serius dan ada menunjukkan bakat, itu akan tadi kita siapin dan dengan pelatih ini untuk mereka bisa mengarah ke atlet junior. Prestasi lah ya. Untuk prestasi untuk ikut itu. Misalnya ada beberapa orang akan kita siapin khusus kelas mereka yang untuk fokus ke sana. Ya. Kalau untuk yang adult sih kita mungkin sambil mantau-mantau ya. Maksudnya di situ kalau mereka ada yang pengen sering mabar, main atau apa, mengarahnya tadi akan ke MT Club. Oh, ke MT Club. MT Club tadi. Yang di MT Club juga yang mereka pengen latihan itu akan kita arahin ke MT Academy. Jadi satu ekosistem lah ya. Oh. Kayak lu dari belum bisa main, lu latihan dulu akademi, udah bisa main lu ikut mabar di MT Club. Terus pengen latihan lagi, joinnya di situ. Pengen tanding bisa join LTL. Nah, Kita udah ikut join ngeplak. belum Clash of Clans Season ini? 6 udah. Good. By the way, kita udah di penghujung dari podcast ini ya. Mungkin terakhir ada nggak nih yang mungkin pengen disampaikan atau pengen dipromot juga ke teman-teman yang lagi dengerin ya? Instagramnya apa by the way, Mulai Tenis? Instagramnya @mulai_tenis. Mulai Tenis, langsung di follow. Double N. Double E. Follow ya guys. Iya udah verified. Udah. Iya paling kalau buat teman-teman yang tadi udah mulai dari nol atau udah pernah pengen mulai lagi tenis, mulai dari awal tenis, join di Mulai Tenis.
kalau kalian mau mabar, kita nanti bisa join di MT Club. Kalau kalian mau latihan bisa join di MT Academy. Itu kalian bisa reach out kita di Instagram @mulai-tenis. Mantap. Kalau gitu kita sampai di sini. Thank you banget. Thank you. Chris for your time ya. Dan udah mau datang ke sini sebelum main Thank you tanding. banget. Sukses nanti ininya tandingnya. Amin. Playoff dulu lah ya. Playoff dulu lah. Target lah, lolos dulu lah. Thank you banget. Thank you. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.